Keep Wonosobo Asri Forever. Assalamualaikum Sobat Citra di Wonosobo di mana-mana. Selamat pagi ya. Di Wonosobo dingin banget ini ya karena hujan dari pagi. Semoga sehat selalu ya. Dan Riki hadir kembali untuk menemani Sobat Citra ya di acara yang selalu ditunggu-tunggu tentunya, TTS Tanya Tenaga Kesehatan setiap hari Kamis jam 10 sampai jam 11 hanya di 98.8 Citra FM Wonosobo ya. Citra FM bekerja sama dengan Puskesmas Wonosobo 1 Sobat Citra di TTS hari ini, dan tentunya kita sudah kedatangan narasumber kita yang berkompeten tentunya di bidangnya, ada Dr. Bima ya. Oke, kita sapa dulu nih. Selamat pagi Dokter Bima, apa kabar? Selamat pagi Mas. Iya, sehat ya Dok ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini baru pertama kali ketemu Dokter Bima nih. Ganti-gantian soalnya ya. Luar biasa sekali Sobat Citra untuk hari ini ya, tanggal berapa nih? 3 atau 4 nih? Tanggal 4 Mas. Tanggal 4 ya. Iya, Aduh. tanggal 4 ini. Kayak baru kemarin tanggal 1 ya, Dok ya. Udah tanggal 4 aja. Aduh, luar biasa banget Sobat Citra. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan selalu dilapangkan rezekinya. Amin. Oke, untuk pembahasan hari ini ada demam dengue dan demam tipoid ya Dok ya. Betul. Atau bahasa umumnya orang biasa dengar itu demam berdarah sama demam tipes ya Dok ya. Iya, tipes. Oke, 1 jam ke depan Sobat Citra sampai nanti jam 11 jangan kemana-mana bersama Dr. Bima. Kita di TTS Tanya Tenaga Kesehatan. Kita juga menyapa untuk kalian yang sedang mendengarkan via streaming di jogjastreamers.com. Oke, mungkin bisa dijelaskan dulu nih Dok nih, apa itu demam dengue dan apa itu demam tipoid? Oke. Jadi kan sekarang lagi marak-maraknya demam nih. Iya. Nah, demam itu ada bagi jadi 2. Kita harus tahu dulu nih, ini maksudnya demam berdarah biasa atau demam dengue. Nah, situ juga nanti ada hampir gejala itu sama dengan demam tipes atau tipoid. Jadi kita harus tahu dulu demam fever atau demam berdarah itu dia disebabkan oleh dari keluarga family Filaridae. Sedangkan demam tifoid atau demam tipes itu biasanya disebabkan oleh infeksi. Infeksinya apa? Dari Salmonella typhi. Nah, biasanya yang paling sering pada demam berdarah itu anak-anak. Iya. Seperti itu ya. Ya, jadi seperti itu ya Dok ya. Ini untuk demam yang demam biasa ya Dok ya. Iya. Kalau untuk demam berdarah sendiri Dok, ini perbedaannya di apa sih Dok sama ini demam tipoid ini? Oke. Jadi di sini tuh ada beberapa perbedaan sendiri dari demam berdarah biasa dan juga demam berdarah fever atau DBD. Nah, untuk gejala biasanya pada pasien-pasien DB itu dia adanya fever headaches atau pusing pada kepala, kemudian nyeri kepala, kadang kepala cekot-cekot, kemudian ada myalgia atau nyeri pada otot, kemudian ada nyeri sendi atau atalgia. Nah, biasanya nanti akan diikuti dengan vomitus atau nausea atau kita sebut dengan ada mual muntah. Nah, apa sih perbedaannya DB sama DBD? Nah, kalau yang tadi saya sebutkan tadi itu namanya DB. DB itu yang apa Dok? Yang demam berdarah aja. Oh, demam berdarah ya. Nah, kalau ada DBD atau dengue fever karena fevernya tadi, kalau karena dia golongan family Felidae, itu nanti disertai dengan adanya imisan. Gusi berdarah. Terus nanti saat kita cek dengan laboratorium, misalnya dengan darah rutin, nanti kita bakal ketemu dengan hasil hematokritnya. Nah, biasanya pasien-pasien DBD itu hematokritnya di atas 20.000 atau 20%. Sedangkan trombositnya itu dia akan turun. Dikurang dari 100.000. Nah, biasanya itu nanti dia akan masuk ke fase inkubasi hari ke 5-6. Seperti itu. Iya. Oke, ini berarti ada demam demam berdarah sama demam berdarah dengue ya Dok ya. Iya, Oke, ini disebabkan sama-sama oleh nyamuk atau gimana Dok? Betul. Kalau DB itu dia disebabkan oleh nyamuk Aedes, sedangkan kalau misalnya tipoid atau tipes itu karena infeksi. Infeksi Salmonella typhi gitu. Iya. Oke, ini tadi kan dokter bilang ada demam berdarah dengue sama demam berdarah aja ya Dok ya. Betul. Ini sama aja atau gimana Dok? Ini belum agak mudeng ini untuk. Ya, jadi kalau demam berdarah biasa sama demam berdarah DBD itu beda. Beda ya. Jadi nanti kita ada beberapa klasifikasi dari demam berdarah dan juga demam berdarah DBD ya. Nah, nanti kalau pasien-pasien DB itu biasanya tanpa ada pembocoran plasma, ya kan? Atau
tidak ada mimisan, tidak ada gusi berdarah. Nah, sedangkan pasien-pasien DBD itu nanti biasanya ada disertai dengan ada gusi berdarah, ada yang mimisan, ya kan? Iya. Dan yang paling parah lagi itu nanti bisa jadi shock DB. Shock DB ya. Iya. Iya, jadi itu ya Sobat Citra. Nah ini kalau demam tipoid dok, ini demam apa namanya? Tipes. Yang tipes itu Iya. dok, itu gimana dok? Nah, kalau tipes sendiri itu kan tadi saya sebutkan kalau misalnya pasien-pasien DB itu dia masa inkubasinya dari 0 sampai dengan 6 atau 5 hari. Sedangkan setelah dia lewati masa itu berarti dia masuk ke hari inkubasi 7 sampai dengan 14 hari. 14 hari ya. Nah, nanti masuk inkubasi hari 7 sampai 14 hari itu masuknya ke demam tipoid atau demam tipes. Iya. Nah, nanti klinisnya seperti apa aja sih? Nah, biasanya pasien-pasien tipoid itu demam biasanya pada malam hari. Pada malam hari ya kalau Betul. tipoid ya dok ya. Malam hari demamnya lebih dari 38. Nah, disertai dengan lidah kotor atau lidahnya putih. Oh. Gitu. Iya, itu yang tipoid ya dok ya. Tipoid. Heeh. Dia nggak mau makan, ya kan dibuat makan demam nggak enak. Iya. Oke. Ya kan disertai dengan diare. Diare ya. Nah, perbedaannya nih, kalau misalnya demam fever atau DB itu dia tanpa ada diare. Nah, bisa ada mual muntah tapi tanpa diare. Sedangkan kalau tipoid ciri khasnya itu ada diare. Diare ya. Nah, karena kan dia infeksi dari Salmonella typhi. Nah, itu yang menyebabkan adanya diare. Oke, selama dokter di praktek di Wonosobo dok, ini udah banyak kasus DB dan lain sebagainya, gimana dok ini dok yang sering terjadi di lapangan dok? Yang paling saya sering temui itu pasien-pasien DB. DB ya. Apalagi dengan shock DB. Nah, biasanya pasien datang ke IGD itu sudah telat penanganannya. Jadi Telat penanganannya. betul. Ya? Dalam artian telat penanganan itu ada miskomunikasi atau pahaman yang kurang dari orang tua. Jadi mungkin orang tua menganggapnya oh ini cuma demam-demam biasa. Iya. Ya kan dibiarin 4-5 hari di rumah. Sedangkan anaknya itu udah nggak mau makan minum, udah lemes, ya kan. Udah kesadaran udah berkurang. Nah, saat kesadaran menurun, makan minum udah nggak mau. Otomatis ini kita udah curiga masuknya ke shock DB. Shock DB ya. Betul, meskipun tidak ada mimisan. Ya kan? Nah, ini yang warning sign di sini. Warning sign itu yang harus kita benar-benar perhatikan karena kalau misalnya kita penanganannya telat, ya kan, bisa meninggal. Bisa meninggal. Betul. Memang sebahaya itu ya dok ya. Betul. Dan alangkah baiknya kalau misalnya sudah panasnya itu nggak turun-turun ya dok ya, atau panas turun terus nggak mau makan, ini memang sebaiknya langsung dibawa ke pusat kesehatan ya dok ya. Betul. Oke dok, untuk ini diagnosis dok biasanya yang demam berdarah ini demam berdarah dengan demam tipes ini biasanya gimana dok ini untuk diagnosis awalnya ketika datang ke puskesmas dok? Oke, jadi untuk kita mengetahui oh ini anak ini DB atau pasien ini tipoid itu dari mana sih? Yeah. Nah, paling enggak kalau misalnya ada di keluarga kita atau anak kita dia demam udah 2-3 hari naik turun, apalagi demamnya cenderung tinggi terus, ya kan? Oh, ini berarti bisa jadi DB. Nah, apalagi kalau misalnya demam dia lebih dari 3-4 hari. Iya. Lebih dominannya malam hari. Disertai dengan ada mual muntah, ada diare. Nah, itu lebih baik langsung dibawa ke IGD ataupun puskesmas dulu. Iya. Seperti itu. Iya. Oke, ini untuk demam berdarah dan demam berdarah dengue itu kan diakibatkan karena itu ya dok ya. Tadi yang ada di nyamuk Aedes gitu ya dok ya. Betul, Aedes. Dan untuk tifoid ini apa dok penyebabnya dok? Dia itu penyebabnya dari Salmonella typhi. Gitu ya. Contoh seperti bakteri bisa juga. Nah, itu nanti dia menyerangnya pada bagian gastrointestinal yang menyebabkan dia nanti ada mual muntah dan juga diare. Nah, nanti itu dia harus ada pemeriksaan adanya widal ataupun IgG IgM dari tipoid. Tipoid ya. Oke, ini biasanya kan menyerang usus ya dok ya? Betul. Iya. Oke, ini selain diakibatkan karena tadi mungkin Infeksi kuman ya? Iya, kuman atau ini bisa diakibatkan yang lain ya dok untuk tipoid ini dok? Sejauh ini masih etiologinya sendiri dari kuman. Dari kuman ya. Oke, ini biasanya kumannya ada di apa nih dok untuk tipoid itu? Ini tuh biasanya pada jajanan-jajanan di pinggir jalan. Jadi contohnya yang kurang sehat ya. Makanan-makanan yang kurang higienis, ya kan. Iya. Bisa juga kita terkena di rumah, misalnya kita mau makan nggak cuci tangan, setelah kita buang air besar nggak cuci tangan. Nah, kuman-kuman itu yang paling sering menyebabkan dari Salmonella typhi masuk ke dalam saluran cerna kita. Oh iya.
Oke, nah ini untuk tifoid ini bisa menular nggak dok? Dan penularannya tuh bagaimana gitu? Sebenarnya kalau untuk tifoid itu dia bisa menular dari feses. Oh, gitu ya. Iya. Terus kalau untuk DB sendiri bisa menular juga dari nyamuk ke nyamuk. Gitu. Jadi misalnya pasien, oh ini adik A, dia pernah DB. Nah, dia masih dalam waktu inkubasi DB. Terus dia satu rumah dengan adik B. Nah, kebetulan ada nyamuk gigit ke adik A dan dia gigit ke adik B. Nah, itu bisa perantara dari situ. Perantara nyamuk ke nyamuk. Iya, oke. Gitu. Dok, ini untuk yang mungkin bagi masyarakat Wonosobo dan sekitarnya ya. Ini untuk yang demam berdarah dengue gitu ya. Nah, ini untuk pertolongan pertama di rumah ini sebaiknya apa dok nih biar nggak semakin parah gitu sebelum dibawa ke pusat kesehatan. Betul. Kalau pasien-pasien DB, mungkin ini masih hari kedua atau hari ketiga di rumah ya. Sebenarnya kita pantau dulu cairan ataupun intake yang masuk ke dalam tubuh. Jadi misalnya nih adik udah mulai 2-3 hari ini makannya berkurang, ya kita tetap paksa makan, kasih minum ya kan. Bisa dikasih susu, bisa kasih jus boleh, nggak apa-apa. Biar kita tetap menjaga cairan elektrolitnya di situ. Saya kalau cairan elektrolitnya dia sudah terganggu atau sudah berkurang, otomatis saat nanti masuk ke IGD, saat kita melakukan infus itu udah kolaps. Jadi untuk vena yang masukkan infus itu udah kolaps, jadi kita nggak bisa masukin vena. Cairan infusnya nggak bisa masuk. Iya. Nah di rumah misalnya adik masih demam, mungkin bisa ibu atau orang tua di rumah bisa beli parastamol di apotek, ya kan? Iya. Untuk menurunkan panasnya. Betul. Itu ya, untuk menjaga untuk simptomatiknya dulu. Ya demam, ya oke. Kalau misalnya demam kita bisa beli parastamol, ya kan? Mungkin kalau ada mual muntah kita bisa beli obat mual muntah di apotek boleh. Gitu. Oke, untuk tifoid sendiri dok, ini apakah bisa menyebabkan trombosit turun juga dok? Kalau itu kan demam berdarah kan itu otomatis ya. Kalau tifoid itu dia cenderung ke leukositnya yang tinggi. Leukosit. Betul. Dia lebih cenderung karena infeksi, jadi dia akan menyerang pada bagian menandakan ada limfosit atau leukositnya. Leukosit ya. Jadi leukosit pada pasien-pasien tifoid itu di atas 11.000. Wow. Gitu ya. Oke, ya kita jadikan dulu ya dok ya. Nanti kita bahas lagi nih Sobat Cita, jangan kemana-mana. Kita masih bersama Dr. Bima. Ini kita masih akan bahas tentang perbedaan ya antara demam tifoid dan demam berdarah, di mana Wonosobo ini termasuk banyak ya dok ya demam berdarah banyak. Kasusnya ya dok ya. Banyak, apalagi bulan Januari Februari kemarin itu banyak. Wah. Itu biasanya diakibatkan karena cuaca atau gimana sih dok? Bisa karena cuaca endemik ya. Betul. Wow. Jadi memang harus lebih berhati-hati ya, jaga kesehatan diri dan kesehatan lingkungan sekitar ya dok ya. Oke, jangan kemana-mana Sobat Citra, nanti kita bakal balik lagi, tetap stay tune di 98.8 Citra FM Wonosobo di TTS Tanya Tenaga Kesehatan. Dari Jalan Pasukan Ronggolawe 98.8 Citra FM Wonosobo banget Sobat Citra, masih bersama Ricky Bibisana. Kita di TTS Tanya Tenaga Kesehatan dan juga masih bersama Dr. Bima. Masih semangat ya dok ya? Masih dong. Iya. Hari ini gimana dok? Di Wonosobo dingin banget dok nih. Kehujanan ya dok ya? Mau berangkat udah kehujanan. Kehujanan ya. Oke, luar biasa banget. Memang untuk Wonosobo ini juga cuacanya nggak bisa diprediksi banget nih dok. Ya kan? Kayak ini sebenarnya bulan-bulan Juli ini kan harusnya ini ya kemarau sih ya. Kemarau ya, tapi gitulah ya. Oke, dan kita masih bahas tentang tema kita hari ini Sobat Citra, yaitu perbedaan antara demam dengue dan demam tifoid ya, yang tadi udah kita bahas. Dan mungkin nih ada yang mau disampaikan dok nih tentang tema kita hari ini dok, monggo dok. Oke, jadi paling enggak kita itu harus tahu dulu nih, paling gampang ya. Paling gampang kalau misalnya anak kita ataupun di keluarga kita ada yang terkena DB, itu paling enggak kita harus tahu demamnya itu naik turun atau tidak. Biasanya pasien-pasien DB itu demamnya cenderung naik terus. Nah, sedangkan kalau ini demamnya naik turun, lebih dominan malam hari disertai dengan keringat dingin, berarti kita bisa, oh ini kena tipes. Oh ini kena DB. Nah paling gampang lagi membedakan kalau ini DB atau tipes. Nah biasanya kalau pasien-pasien DB itu dia ada ruam atau bintik-bintik merah. Ada bintik-bintik merah di lengan, ya kan, di mulut juga biasanya ada. Nah sekarang juga itu ada HFMD. Nah itu kita membedakan HFMD dengan juga DB. Nah bedanya apa HFMD dengan DB? Kalau DB itu dia ruam-ruamnya cuma di lengan-lengan tangan aja.
Sedangkan kalau di HFMD itu bisa di mulut, bisa di lidah, bisa di telapak tangan, di telapak kaki, di kaki juga bisa. Nah, biasanya HFMD juga disertai juga dengan demam. Terus untuk orang tua, pokoknya jika anak sudah ada demam, misalnya ada mimisan, gusi berdarah, ada ruam-ruam, sebaiknya langsung dibawa ke rumah sakit ataupun ke IGD boleh gitu. Agar didapat ditata laksana atau terapi dengan tepat dan juga pertolongan pertama. Karena apa? Kalau misalnya kita sebagai orang tua telat membawa anak atau keluarga ke rumah sakit karena ini curiga DB, nanti kita malah memperparah keadaan pasien. Nah, pasien itu nanti bisa jadi ke shock severe dengue atau DSS. Betul. Nah, ini yang paling sering menyebabkan kematian atau meninggal pasiennya. Dan pernah kejadian juga di Wonosobo itu ada 2 pasien yang meninggal karena DSS. Nah, emang karena kita tadi kronologinya itu emang dari keluarga pasien itu emang telat membawa ke rumah sakit. Jadi pasien itu udah lemes, udah nggak sadar, udah makan minum nggak mau, ya kan? Nafasnya udah lemah. Nah, itu baru dibawa ke rumah sakit. Nah, berarti kalau saat kayak gitu berarti keadaannya sudah terjadi ada kebocoran plasma yang berat, kemudian ada perdarahan berat dan juga sudah ada kerusakan organ. Nah, perdarahan berat itu seperti apa? Ya seperti tadi ada mimisan, gusi berdarah dan juga mungkin yang paling berat itu ada perdarahan di dalam saluran cerna. Ya. Nah, nanti ditandai dengan ada BAB hitam. Itu ataupun misalnya muntah darah bisa juga. Ya. Kalau tipes yang kronis dok ini kan pernah ya Riki baca tuh itu bisa ususnya tuh bisa berlubang dok atau mungkin juga parah gitu ya. Nah ini bisa sembuh nggak sih dok kalau tipe itu? Sebenarnya kalau ileus apa kita bilang perforasi usus sih bilangnya. Kalau misalnya yang berlubang itu. Nah itu akibat dari komplikasi. Komplikasi itu ya. Jadi demam tifoid sendiri tuh nggak bisa menyebabkan langsung ileus ataupun perforasi usus itu nggak bisa. Mungkin karena dia emang tata laksana yang kurang tepat, kemudian tifoid yang jangka panjang. Nah dia bisa efek samping dari terjadinya perforasi usus. Nah apa aja sih komplikasi dari tifoid atau tipes? Nah pertama itu ada splenomegali, pembesaran spleen, ya kan, atau pembesaran liver. Di liver ya, kan? Itu ya dok ya. Pembesaran. Kemudian biasanya jadi pasiennya kuning, ya kan. Terus penurunan kesadaran juga bisa. Nah, yang paling sering itu biasanya komplikasinya bisa jadi perforasi usus ataupun ileus. Nah, ileus sendiri ini biasanya ileus yang obstruktif, bukan yang paralitik. Beda lagi, kalau paralitik itu dia biasanya penyebabnya dari obat-obatan. Gitu. Gitu. Jadi bisa juga ya dari obat-obatan itu ya dok ya. Bisa. Dan untuk demam berdarah dengue sendiri dok, untuk komplikasi yang akan terjadi itu apa dok? Yang paling sering sih itu DB, shock ya. Ya DSS tadi itu yang paling sering. Gitu. Iya. Itu yang berarti bisa kayak pingsan atau gimana dok itu dok untuk shock? Udah nggak sadar. Bukan pingsan lagi, udah nggak sadar, delirium itu udah nggak sadar, bisa 1-2 hari, ya kan nggak sadar. Kemudian ada pembocoran plasma. Dan masih banyak lagi sebenarnya kalau komplikasinya dari DB. Iya. Oke, jadi ini biasanya dok ya, terjadinya komplikasi yang parah itu karena apa sih dok yang paling sering terjadi dok? Entah itu DB ataupun tifoid. Nah, kalau untuk DB sendiri itu dia paling sering karena imbalance cairan satu. Jadi nanti dia bisa masuk ke sindrom metabolic acidosis atau acidosis metabolik. Nah, itu juga sangkut pautnya dengan shock DSS tadi. Kemudian adanya organ target yang rusak. Berarti udah menyerang organ ya dok. Betul, ya? Betul. Komunikasi ke situ. Bisa nanti dia karena efusi pleura, bisa jadi di situ. Kemudian ada sebenarnya tadi kayak hepatomegali juga bisa, ya kan? Ya seperti itu ya. Dan untuk ini dok, yang demam berdarah gitu ya, ini apa sih yang harus dilakukan supaya nyamuk itu tidak berkembang gitu dok?
atau bahkan ya menyebabkan penularan yang sangat banyak gitu ya. Bisa jadi endemik ya dok, bisa jadi itu ya menular kemana-mana gitu ya. Betul. Nah itu gimana dok? Oke, untuk kita pencegahan pertama paling enggak kita fogging. Kita fogging dulu, kemudian mungkin kalau di sekitar situ atau daerah situ nggak ada lakukan tindakan fogging ya kita mandiri. Mungkin bisa semprot pakai obat nyamuk ataupun bisa pakai ini autan, boleh nggak apa-apa autan. Jadi bisa melindungi lah ya, pelindung ya. Oke. Terus paling kita bisa lakukan di rumah itu misalnya ada galian lubang ya kan, ada genangan air ya kita tutup ya kan, jangan sampai ada genangan air. Kemudian karena genangan air itu kan paling sering Aedes di situ, nah bintik-bintik nyamuk dia hidupnya di situ. Kemudian dari got-gotan ya kan, nah apalagi tumpukan sampah. Tumpukan sampah ya. Betul. Iya. Jadi sering banget buat sarang ya. Sarang itu. Iya. Oke, dan ini dok yang mungkin juga ditanyakan sama Sobat Citra nih untuk ibu hamil dok, ini kemudian terserang DB, apakah bisa menularkan ke janinnya atau mungkin ada risiko yang lain dok untuk ibu menyusui dan hamil yang terkena DB dok? Kalau dari penelitian sebelumnya sih belum ada penularan dari ibu hamil ke janin, belum ada, dan juga dari ibu hamil, ibu menyusui ke bayi yang lagi pakai ASI belum ada. Jadi untuk sejauh ini Aedes atau DB itu dia penularan dari nyamuk ke nyamuk, bukan dari blood atau darah lewat darah, belum ya? Belum ada penelitian seperti itu. Iya. Oke, tapi kalau misalnya ibunya ini lagi hamil dan terkena DB dok misalnya, ini bisa berbahaya nggak dok untuk mungkin kelahirannya atau lain sebagainya? Oke, nanti kalau itu emang tergantung ibunya dulu. Ibunya ini masuk ke kategori DB atau DBD dulu. Nah, kemudian kalau dia masuk ke DB atau DBD, kalau saya DBD dulu nih, dia masuk ke bagian grade berapa, kategori berapa atau derajat berapa. Nah, kalau ibu pasien ini dia udah derajat 4, itu berarti kan udah membahayakan. Satu, membahayakan janin, yang dua membahayakan ibunya sendiri. Nah, karena efek sampingnya itu dia bisa jadi shock. Nah, saat terjadi shock, otomatis ada gangguan dari balanceran ke janinnya juga. Jadi asupan nutrisi ke janin juga berkurang. Iya, jadi ya emang tetap bahaya juga ya dok ya. Betul. Oke, dan ini dok untuk yang udah terkena ataupun terinfeksi DB gitu kan. Nah ini kalau misalnya udah sembuh dok, ini bisa terinfeksi lagi atau sudah kebal dok? Bisa. Untuk pasien-pasien DB itu bisa terkena kembali. Oh, bisa terkena kembali. Tapi nggak bisa, misalnya 7 hari habis rawat inap, habis itu kena lagi. Nggak. Kemungkinan tergantung imunitas. Iya gitu. Kalau untuk yang tipoid dok, ini pengobatannya gimana sih dok? Maksudnya kayak bisakah sampai sembuh total atau mungkin harus jaga pola makan dan sebagainya dok? Oke, kalau kita pasien-pasien tipoid, kita itu pakainya antibiotik ya. Karena memang dia kan karena penyebabnya bakteri. Nah, kita itu nanti pakainya ada antibiotik. Jadi pasien datang misalnya kita bisa pakai chlorphenicol, bisa ampicillin, bisa amoxicillin, bisa, ataupun pasien-pasien di rumah sakit yang tipe B itu bisa pakai ceftriaxone. Betul. Nah, yang lainnya kita obati dengan simptomatiknya. Misalnya pasien demam ya kita kasih paracetamol. Kemudian pasien-pasien ada mual muntah, mungkin kita bisa kasih ondansetron. Dan mungkin bisa dikasih omeprazol juga boleh. Oke. Gitu. Nah, ini untuk yang tipoid ini dok. Ini kan kadang-kadang ada yang udah pengobatan sembuh terus kena lagi dok. Nah, ini biasanya apa nih dok? Apakah karena memang sanitasinya ataupun kebersihannya kurang atau gimana dok? Betul. Jadi untuk pasien-pasien yang recovery atau relapse kembali, kena kembali pasien tipoid, itu nanti kita bakal cek lagi dia IgG IgM tipoidnya, apakah dia IgM-nya kah atau IgG-nya yang reaktif. Kalau IgG itu dia melampau. Nah, berarti dia pernah terkena tipoid. Kalau IgM berarti dia baru baru terjadinya reaksi dari demam tipoid tadi. Nah, penyebab dari kenapa kok bisa kena relapse lagi, itu satu, higienitas. Kebersihan gitu ya. Paling sering itu karena higienisnya kurang.
Itu yang paling sering ya dok Paling ya? sering. Oke. Ya ini kayaknya udah nggak terasa dok, hampir 1 jam ya. Kurang 5 menit. Iya. Oke, dan mungkin ada yang mau disampaikan dok untuk closing statement dan mungkin pesan-pesan yang mau disampaikan kepada Sobat Citra di Warna Sobat di mana-mana. Oke, mungkin dari saya sendiri untuk orang tua di rumah, jika anaknya demam udah 2-3 hari sebaiknya dibawa ke rumah sakit ataupun ke IGD. Kemudian anaknya sering-sering diawasi. Jadi misalnya nih ibu masak di rumah pakai air matang, jangan kasih air yang mentah atau air hujan. Terus makanan itu sebaiknya pakai tutupan. Jadi biar tidak kena lalat. Iya, Nah, benar. jadi perantara lalat itu juga bisa menyebabkan tipes. Kemudian diajari anaknya cuci tangan sebelum makan, cuci tangan setelah makan, cuci tangan juga setelah buang air besar. Kemudian makanan-makanan itu sebaiknya makanan-makanan yang bersih. Jadi ketika kita beli makanan di luar, sayuran mungkin dicuci dulu, baru dimasak. Kemudian untuk DB-nya sendiri, jika anak sudah demam 4 hari 5 hari, kemudian ada ruam tangan kiri tangan kanan, kemudian ada mimisan, sebaiknya langsung dibawa ke IGD Bu. Soalnya kalau misalnya nggak dibawa ke IGD, resikonya terjadinya dengue shock syndrome. Seperti itu. Ya, itu kalau udah shock itu udah bahaya ya dok ya. Udah bahaya. Iya, dan memang kalau misalnya udah ada tanda-tanda kayak gitu memang mending langsung aja dibawa ke IGD. pusat kesehatan gitu ya. Iya. Oke, terima kasih Dokter Bima udah hadir di Citra FM, udah membagikan ilmu ya, semoga bisa bermanfaat ya dok ya. Amin, Bisa amin. ketemu lagi dok untuk lain kesempatan dok ya. Oke, selamat bertugas kembali Dokter Bima, dan terima kasih untuk Sobat Citra dimanapun Anda berada. Demikian untuk tes hari ini, Tanya Tenaga Kesehatan Citra FM bekerja sama dengan Puskesmas Wonosobo 1. Untuk agenda kita hari Kamis 4 Juli ya 2024. Dan akhirnya saya Riki Bibisar pamit, Dokter Bima juga pamit. Keep Wonosobo Asli Forever. Wassalamualaikum. Pareng. Tak perlu lagi kau gundah, tak usah lagi kau resah. Bila rindu romansa radio di kotamu, meski terpisah jarak dan waktu. Jogja Streamer solusinya kapan dan di mana saja. Jogja Streamer selalu ada. Jogja Streamer solusinya, langsung klik aja di websitenya. Jogja Streamer selalu ada, selalu ada. 98.8 Citra FM Wonosobo. Dengerin Jogja Streamers sekarang.